para pecinta seblak dan para pecinta Undun Surya, Hari Today kalian udah ngabaslup. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu film rekomendasi dari kalian yang berjudul The Swimmer 2014. Film ini akan mengisahkan persahabatan dua orang pria yang mengejar satu cinta. Namun hal itu menyebabkan si wanita harus mati bunuh diri. Bagaimana dengan filmnya? Langsung saja siapkan goreng sampoinya, stop dulu makan seblaknya, nyalakan gudang garam merahnya, dan intro. Awal film ini kita akan diperlihatkan dua mahasiswa yang sedang berenang. Mereka adalah Pert dan sahabatnya Tan. Mereka sepertinya sedang bertaruh. Katanya siapa yang bisa menyelam paling lama maka dinyatakan sebagai pemenangnya, dan yang kalah harus membelikannya tiket nonton. Ternyata mereka berdua ditemani wanita cantik asal Cigomong yang bernama Ais. Si Ais ini adalah pacarnya Tan. Ia sengaja datang ke kolam renang untuk menyemangati Tan. Di saat itulah Ais dan Pert berkenalan. Sepertinya si Pert tampak terpesona oleh kecantikan Ais. Iyalah, aku juga sama tuh. Ais akan ikut berenang, namun ia berkata ia akan meloncat di papan yang paling tinggi. Sebelumnya, Tan sudah melarangnya agar ia belajar berenang terlebih dahulu. Ais kekeh akan meloncat dari papan atas, kemudian Ais menutup mata. Lalu ia bersiap-siap akan melompat dari papan yang paling tinggi. Namun suasana berubah jadi malam. Ais melompat tapi tidak ada air di dalam kolam. Ia jatuh dan kepalanya pecah, darah pun meluber kemana-mana. Disinilah film dimulai. Scene beralih ke 3 bulan sejak kematian Ais. Kita akan diperlihatkan Pert yang sedang mengikuti turnamen renang antar kecamatan. Pert mampu memenangkan turnamen itu dan ia mendapatkan medali emas. Kemudian ia menatap kekasihnya dengan tersenyum. Malam harinya, Pert berkencan dengan Min, dan untuk merayakan kemenangan, akhirnya Pert dan Min melakukan pertarungan smackdown di atas ranjang. Ketika ia pulang dan sendiri, ia pun lalu membuka Facebook. Pert mendapatkan banyak ucapan selamat dari temannya. Ia pun tersenyum senang. Tapi ada sebuah komentar dari salah seorang temannya yang berkata, "Kau menang kali ini karena Tan tidak ikut berkompetisi." Merasa kesal, lalu ia menghapus komentar itu. Ia kemudian mengecek wall Facebook Ais. Ia melihat Tan menulis, "Sabtu ini jangan lupa peringatan ke 100 hari kematian Ais." Ia lalu melihat lagi pesan Facebooknya. Ternyata dulu ia pernah mengirim video pada Ais saat mereka liburan ke pantai. Ia melihatnya dengan sedih. Esoknya Pert belajar bahasa Inggris bersama kekasihnya Min. Tapi ia tampak mau melamunkan sesuatu. Min pun tak sengaja mengotori baju Pert dengan es krim itu. Pert pergi untuk membersihkan bajunya. Kemudian Min iseng-iseng melihat laptop Pert yang belum ia matikan. Pert datang dan menanyakan, "Apa yang kau lakukan, Min?" Ia kesal lalu segera menutup laptopnya. Min pun berkata, merasa kesal, akhirnya Min meminta maaf dan ia pun pergi. Ketika malam hari, Pert terbangun dan melihat laptopnya menyala sendiri. Isi video tersebut merupakan momen di mana Pert dan Ais sedang di pantai. Pert menyatakan cinta pada Ais, namun Ais terdiam ragu-ragu. Tan tiba-tiba datang menggendong Ais. Pert lalu terbangun dan ia merasa ketakutan. Esoknya Pert sarapan dengan ibunya. Ia menanyakan kepada ibunya, apakah ia yang menyalakan laptopnya. Namun ibu Pert saat malam sedang bekerja dan ibunya tidak pulang. Kemudian Pert latihan berenang lagi. Namun pelatihnya agak kecewa karena Pert kurang cepat. Si pelatih menyarankannya agar ia makan telur mentah dan paku dan bala-bala sekali sehari. Paku dan bala-bala enggak sih, saran gue aja. Ketika Pert akan pulang sekolah, tapi ia melihat mobil Tan, dan ia pun kembali ke kolam renang. Pert yang berpura-pura prihatin memegang pundaknya dan berkata, "Kau masih memikirkan apa yang terjadi pada Ais? Ais sudah damai sekarang." Tan pun menjawab, "Damai? Kau pikir orang bunuh diri akan meninggal dengan tenang?" Tan berencana akan menemukan keparat yang membuat Ais bunuh diri. Tan mengetahui sebab Ais bunuh diri karena ia hamil. Tan mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah melakukan ajul gedang bersama Ais, dan Tan akan membunuh orang yang menghamilinya. Scene pindah ke flashback. Suatu hari ketika itu Pert sedang berlatih di kolam renang. Ais ke sana untuk menemui Tan, tapi Tan tidak ada di sana. Tan sebelumnya sudah berjanji pada Ais ia akan mengajarkan Ais berenang. Kemudian Tan menelpon Ais, dan Tan bilang kalau ia tidak bisa ke sana untuk mengajari Ais berenang. Ais pun kesal. Mengetahui Ais sedang ulang tahun, Pert memberi Ais sebuah kado yang berisi bola kaca dan juga gantungan HP. Ais berkata kalau kado mah dari si Tan, kalau gantungan HP mah dari aku. Ais berterima kasih dan ia pun mengatakan akan pulang. Ais pun berkata bahwa dirinya bisa mengajari Ais berenang.
Di kemudian hari lalu Pat mengajari Ice berenang dan sepertinya ada percikan cinta di antara mereka. Ketika sedang berlatih, tiba-tiba Ice mengalami kram. Jadi Pat memijak kaki Ice. Pat melihat tato yang ada di kakinya dan tato itu mempunyai arti I, yang berarti cinta. Dan di sana pula lah Pat mengungkapkan ia mencintai Ice dengan bahasa Mandarin. Oh, Aini. Ice kemudian kembali berenang lalu Pat juga mengikutinya. Kemudian ia akan mencium Ice, namun Ice tanpa ragu. Pat berkata, "Ada apa?" Ice pun menjawab, "Aku masih bersama dengan Tan." Ice pun meninggalkannya dengan kecewa. Ajig, sad. Scene berpindah pada Pat yang sedang mengintip dari kejauhan makam Ice. Kemudian Tan mengirim SMS kepada Pat. Ia berkata, "Jika pemakaman sudah beres, telepon aku." Ternyata Tan sedang berada di rumah Ice. Melihat keluarga Ice akan pulang, Pat bergegas akan menjemput Tan di rumah Ice. Ia masuk layaknya seorang maling. Namun Tan sudah pergi duluan. Lalu terdengarlah suara tapak kaki. Ia langsung berlari sembunyi di kolong ranjang. Seorang wanita masuk ke kamar lalu duduk di ranjang. Ia adalah Ibu Ice. Ibu Ice meratap lalu pergi meninggalkan ruangan. Kemudian ada seorang wanita lagi masuk ke kamar. Ternyata itu adalah roh Ice. Hantu itu melompat-lompat di atas ranjang. Bart segera keluar dari kolong, tapi tidak ada siapa-siapa. Anehnya, ranjang Ice tampak berantakan seperti ada seseorang lompat-lompat di atasnya. Esoknya, Min menemui Pat dan memberitahu bahwa dirinya hamil. Pat lalu terdiam dan hal itu rupanya mengingatkannya pada Ice yang melompat bunuh diri. Namun itu hanyalah candaan Min saja. Dan Pat pun menjawab bahwa dirinya akhir-akhir ini sedang sibuk, tidak bisa lagi berhubungan dengan Min. Min kemudian menampar Pat dan Pat pergi meninggalkan Min yang kecewa dengan Pat. Ketika malam hari, Pat akan menggoreng telur, namun gasnya habis karena warung di sana sengaja menyimpan gas biar nanti waktu pas gas LPG susah dan si pemilik warung akan menjual gas LPG dengan harga mahal. Alus ajig S3 marketing. Lanjut, ia lalu memakan telur itu mentah-mentah. Kemudian ia merasa ada orang lain di rumah itu. Ia merasa sedang dihantui. Lalu ibunya datang bersama pelatih karena mobil ibunya rusak. Pelatih itu pun memberinya tumpangan. Kemudian si pelatih juga memberitahu manfaat makan telur mentah bersama paku dan goreng gehu. Enggak sebelak mah lada. Bart langsung memakan lagi sebutir telur mentah. Saat di kolam renang, teman-teman Pat mengejeknya yang kini tambah buncit. Kemudian Tan datang, dan ia juga akan berenang. Pat menghampiri Tan. Pat menanyakan alasan mengapa ia ada di rumah Ice saat keluarganya di pemakaman. Tan mengeluarkan HP BlackBerry David yang sering bersuara. Ternyata Tan pergi untuk mengambil ponsel milik Ice, tapi layarnya hancur dan tidak mau menyala. Tan berniat untuk memperbaiki ponsel ini karena Tan yakin ada gambar si keparat itu ada di sana. Pat merasa khawatir bahwa hubungannya akan diketahui Tan. Kemudian Pat berpura-pura pergi, padahal ia sedang mengawasi gerak-gerik Tan. Ia akan mencuri ponsel itu tapi sayangnya tidak ketemu. Dengan buru-buru karena ada suara yang datang menghampirinya, Pat kaget ternyata itu tukang bersih-bersih di kolam itu. Tan kemudian pergi dan menuju lokernya. Ia melihat lokernya berantakan. Ternyata ia menyimpan HP itu di atas loker. Pat tidak kehabisan akal. Ia menelepon Tan dan berpura-pura bahwa ibunya menjatuhkan HP-nya dan akan memperbaikinya. Ia menanyakan di mana toko servis yang bagus. Tan menjawab, "Itu mah counter si Junaid. Atuh, kemarin juga aku benerin Evercross RAM 512 MB dan aku kasih sama si Junaid supaya bisa main PUBG dengan lancar." Tan memberitahu bahwa toko si Junaid memiliki tanda kuning besar di depan. Pat langsung menuju ke counter si Junaid dengan tanda kuning besar berlogo mobil SI. Sebenarnya si Junaid Repair ya. Pat berkata bahwa ia sudah diperintah temannya untuk mengambil HP BB milik temannya. Namun si Junaid tidak menyervis HP BB. Tiba-tiba Tan datang mengambil BlackBerry-nya. Ternyata bukan di toko si Junaid, tapi toko di sebelahnya. Toko dengan tanda biru besar. Bukan tanpa alasan Tan mengerjai Pat, namun dia sebenarnya sudah mengatur rencana. The real man your MVP. Kemudian Pat menghampiri Tan dan melihat HP itu akan diambilnya. Tapi HP itu ternyata mengalami kerusakan parah sehingga tidak ada harapan lagi untuk membuatnya hidup kembali. Bisa sih, cuman harga servisnya bakal lebih mahal daripada harga HP-nya. Sad. Pat mendengar hal itu menghela napas lega karena hubungannya tidak akan diketahui Tan. Lalu Tan berpamitan pergi. Flashback. Ketika Pat latihan renang, Ice menemuinya dan membuat Pat kaget. Dipikir Pat Ice adalah hantu. Ice mendatangi Pat karena ia bilang bahwa ia baru saja putus dengan Tan. Wajah Pat pun merasa senang dan mereka lalu bermesraan. Tapi Tan tiba-tiba datang mencari Pat dan mereka langsung bersembunyi. Tan memberitahu Pat bahwa dirinya baru saja putus dengan Ice. Kemudian Pat mengajak Tan untuk minum-minum namun menyuruh Tan untuk berangkat duluan. Tan sekilas melihat ada seseorang di papan peluncur dan ia tidak mau mengganggunya. Tan pun pergi. Pat pun merasa lega.
Ais merasa bersalah pada Tan karena takut ia sakit hati melihat mereka berdua berhubungan. Mereka lalu bermesraan lagi dan Ais berkata, apakah kamu membawa kondom? Ajik. Si Pat tidak membawanya karena mungkin ia malu membelinya. Pat berkata, jangan khawatir, jika hal yang paling buruk terjadi, aku akan menggendong bayi kita untukmu. Lalu mereka pun Scene berpindah dan perut Pat semakin membuncit, ikat pinggangnya terasa sesak. Tan mengiriminya MMS foto seorang pria penguntit Ais selama ini. Apa menurutmu keparat ini pelakunya? Dia selalu memposting lagu di Facebook Ais. Pat dengan licik membalas, ibunya ternyata hamil dan saya pikir berdua sekali, ternyata pelatihnya yang menghamili ibunya. Gelo, ibunya lalu melakukan pemeriksaan USG. Terlihat gambar bayi di layar. Pat memegang perutnya yang juga membuncit. Jangan-jangan ia juga hamil. Flashback. Saat itu Ais hamil, lah disuruh pakai kondom, malah nggak jago. Ais memberitahu kehamilannya pada Pat, namun Pat sepertinya tidak percaya akan hal itu, dan Pat menyuruh Ais untuk melakukan aborsi. Namun Ais menolaknya dan ia berkata, Pat harus menemui ibunya dan menikahinya. Kita berdua pasti akan dikeluarkan dari sekolah. Kau harus mencari pekerjaan. Apa kau punya tabungan sekarang? Saat bayi kita lahir, aku tidak mau jadi orang miskin. Dan Ais pun akhirnya memutuskan untuk aborsi. Keesokan harinya, Ais memberikan amplop yang berisi uang pada Pat. Ia berbohong bahwa uang ini dari bibinya. Saat aborsi oleh dokter, Ais ketakutan dan ia lari. Di kolam renang, Pat memperhatikan Tan yang sedang berlatih. Ia kesal apalagi Tan akan ikut turnamen berikutnya. Min juga mulai mendekati Tan. Ternyata Min tahu hubungan Pat dan Ais. Kemudian Tan mengajak Pat menemui laki-laki yang diduga kekasih Ais. Dan pandangan mata si Tan menunjukkan kemarahan yang luar biasa. Si pria itu datang dengan tidak berdosa. Pria itu dipukuli Pat sampai tidak bergerak lagi. Lalu Pat makan telur mentah lagi dan lagi. Ia seperti orang kelaparan yang harus makan telur itu. Entah berapa kilo yang sudah ia habiskan. Ia segera mengendap-endap ke ruang USG rumah sakit. Ia memeriksa dirinya sendiri. Sebelumnya ia sudah mengamati bagaimana dokter memakai alat itu untuk memeriksa ibunya. Ia beri gel di perutnya dan alat digosok-gosokkan ke perutnya. Ia melihat ada gambar bayi di layar. Ia kaget, ternyata ia sedang hamil. What? Gelo? Pat merasa putus asa kemudian memukuli perutnya. Di ruangan komputer, Pat konsultasi dengan seorang biksu via internet. Pat bertanya apakah bisa sebuah roh menguasai tubuh seseorang. Pertanyaan biksu itu membuat Pat lemas. Tan lalu datang dan bertanya sandi Facebook Ais. Ketika seseorang membuat sandi, mereka akan membuat berdasarkan sesuatu yang pribadi, seperti alamat, ulang tahun, bahkan ulang tahun kekasih mereka. Tan ingin mencari tahu siapa pria itu karena ia yakin bahwa Ais pernah chatan di FB-nya. Kemudian Tan bertanya, Pat, kapan ulang tahunmu? Pat terdiam dan langsung pergi. Pat segera berlari menuju rumah Ais. Ia mengendap-endap lagi ke rumah itu. Dan rumah itu sangat gelap. Lampu tidak dinyalakan, padahal sudah malam. Ia kemudian mencari laptop Ais. Dan di sini kita akan diperlihatkan keduanya, si Tan yang berusaha mencari si pria itu dan Pat yang berusaha menutupinya. Tan berusaha membuka password Facebook Ais, tapi gagal lagi dan gagal lagi. Tidak sengaja ia menjatuhkan BlackBerry milik Ais yang digantungan HP pemberian Pat saat ulang tahun. Ia melihat ada sebuah angka. Ia coba membukanya dengan angka itu, dan ia pun berhasil. Namun ia belum sempat melihatnya karena Facebooknya segera tertutup. Rupanya Pat bertindak lebih cepat. Ketika hendak pergi dari rumah Ais, Pat menemukan bahwa ibu Ais mati gantung diri karena sedih ditinggal Ais. Tapi ia tidak melapor ke polisi dan memilih kabur. Di hari itu Ais mencoba menggugurkan bayinya. Ia mengalami pendarahan. Bayinya seukuran setengah telapak tangan lah. Kemudian Pat keluar dan menaruh bayi itu di dalam jaket. Lalu ia pergi ke suatu hutan dan menggali lubang untuk menguburkan bayinya. Saat kompetisi Pat disuruh untuk membuka jaketnya. Ia tidak mau karena perutnya yang membuncit akan ketahuan. Ia segera berlari menuju tempat di mana ia menguburkan bayinya. Tapi sayangnya kuburan itu sudah kosong. Ia pun frustasi. Sudah bisa disimpulkan bahwa bayi itu masuk ke dalam perut Pat sehingga ia hamil. Anjir. Pat kembali ke rumah seperti kesetanan. Bayi yang dalam perutnya terus menyiksanya. Lalu ia ingat bayinya dulu belum mati saat lahir. Tapi ia meremas bayi itu sampai mati. Gelo. Kini ia mengambil cutter lalu membelah perutnya. Ibunya yang panik mendobrak pintu Pat dan Pat dibawa ke rumah sakit. Dokter menjelaskan itu adalah gejala hepatitis B, di mana remaja biasanya terkena penyakit ini dari hubungan seksual. Virus ini terkandung di dalam darah atau cairan tubuh penderita seperti sperma dan cairan vagina. Penularan virus ini dapat terjadi melalui hubungan seksual, baik secara vaginal, anal maupun oral. Selain itu, berbagai alat cukur, sikat gigi, minjem cangcut, dan makan seblak piring berdua dapat meningkatkan resiko tertular penyakit ini.
Apalagi saling suapin dan pelukan depan aing, ajig malas aing. Lanjut, saat tengah malam Pat terbangun dan melihat ada seseorang di ruangannya. Ternyata itu Tan. Tan kemudian membekapnya. Tan menggendong Pat ke kolam renang dan berkata, "Apa cukup untuk menakutimu?" Jadi selama ini Tan sudah tahu bahwa kekasih Ais adalah Pat. Bahkan ia yang memberi Ais uang untuk aborsi. Tan juga bercerita, malam sebelum ia mati ia janji bertemu dengan Tan. Jadi aku tidak percaya dia bunuh diri ketika sudah aborsi, dan Ais mengatakan pada Pat kalau ia akan kembali pada Tan. Pat pun cemburu, ia berusaha memperkosa Ais, dan Ais tidak sengaja terkena mesin pembersih di kolam renang sehingga ia mati. Pat membawa mayat Ais ke papan peluncur lalu mendorongnya seakan-akan Ais mati bunuh diri. Nah, jadi selama ini kematian Ais bukan bunuh diri, tapi karena dibunuh oleh Pat yang cemburu. Kemudian Pat memohon dan meminta maaf. Tan berkata, "Hanya karena kau meminta maaf, apa kau pikir aku akan melepaskanmu?" Kemudian Tan mengikat leher Pat dan ia akan menggantung Pat. Tapi Pat berhasil menceburkan diri ke kolam. Terjadilah perkelahian di dalam air. Karena Pat lebih kuat menyelam, maka Tan kalah dan mati tenggelam. Keesokan harinya, berita televisi menyiarkan berita kematian tentang Tan. Tan diduga bunuh diri karena merasa bersalah karena mematahkan hati kekasihnya Ais. 6 bulan setelah kematian Tan, Pat memenangi medali emas di turnamen berenang. Tapi ia selalu merasa bersalah dan dihantui Ais. Dan film ini pun tamat. Gak nyangka endingnya juga alurnya gila. Saya pikir film ini akan berfokus pada teror arwah Ais yang gentayangan sehingga membuat Pat menderita. Tapi ternyata dugaan saya salah. Saling mengungkap dan menutuplah yang terjadi dalam alur cerita film ini. Dan yang dibagongkan sekali sih, ajik endingnya hukum menurut saya. Kasian atuh si Pat dihantui terus gak bisa tenang mabar pusreng ML-nya. Oke, pelajaran yang bisa saya ambil dalam film ini, segala apapun yang Anda akan lakukan dengan kekasih Anda, dengan hal yang buruk, jangan lupa pakai kondom. Matur suwun, jangan lupa subscribe.